Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Kali ini gue mau bikin video untuk berbagi cerita ya. Tadi subuh, habis subuh di tanggal 1 Januari 2025, gue coba mengawali tahun 2025 ini dengan mengarungi Selat Bali. Biasa hobi mancing ya, kita awali dengan mancing. Bagaimana keseruannya Bapak Ibu? Yuk kita saksiin ya. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Selamat menempuh hidup baru. Awali dengan mancing, mancing, mancing. Oke, selamat pagi semuanya. Kita coba nih di tanggal 1 Januari tahun baru 2025. Kita coba berhubungan di Selat Bali. Mudah-mudahan aja. Jadi waktu itu gue pikir ya, karena ini awal tahun baru, maka target gue pada saat itu marlin atau gue mau cari tuna gitu. Nah, kebiasaannya kalau marlin tuna di Selat Bali itu tokcer banget pakai umpan hidup. Makanya sebelum gue ke spot, gue cari ikan hidup, ikan kecil, kalau gue sebutnya ikan layang gitu ya, untuk umpan. Oke, jadi sebelum kita mancing ini kita cari umpan dulu. Ikan layang-layang ya Mas Budi ya. Ikan layang sama lumuru. Nah, ini umpannya. Nah tuh, ini cari umpan sebelum kita turun mancing. Jadi kita mancing pakai ikan hidup. Di situ udah ada tanda tuh ikan-ikan pada keluar tuh. Setelah gue dapet ikan sekitar 30 ekor pada saat itu, gue rasa cukup lah ya 30 ekor. Akhirnya gue mengarungi Selat Bali. Nah, dengan perahu yang seadanya, lebarnya kurang lebih hanya sekitar 40 cm. Jadi cukup badan gue aja. Dan tidak banyak, maksimal 3 orang atau 2 orang lah harusnya gitu ya. Kita arungin Selat Bali. Pemandangan yang cukup enak dilihat dan arusnya nggak begitu kenceng gitu ya. Gua arungin untuk menuju ke spot. Puluh menit gua arungin ya, namanya Selat Bali ya, dimana di situ ada penyeberangan. Kalau lu pada mau dari Gilimanuk ke Tapang atau ke Tapang Gilimanuk, itu adalah jalur-jalur kapal. Jadi ya memang alur atau rute yang gue jalanin itu harus hati-hati, karena gue mesti nyebrangin jalur kapal itu dulu untuk sampai ke spotnya. Ya pemandangannya begitu, jadi ada kapal-kapal, ada gunung, pokoknya ya namanya selat ya. Dan akhirnya sampailah gue di spot yang pertama. Di spot yang pertama ini sudah membuat gue jadi semangat. Angkat Pak. Pak ikut. Sudah terus. Apa ini? Nggak tahu. Itu enteng Mas. Ada. Orang itu juga tadi. Itu enteng loh. Ikan apa nih Bapak? Gede. Ikan ikan tuh. Ikan ini, ikan apa namanya?
Wih. Wah, GT biru. GT biru. Lumayan. GT biru nih. Pegang Pak, pegang Pak. Lepas. Oh, enggak lepas. Wuhui. Bro, GT biru bro. Tajam ekornya, Pak. Ekornya tajam. Itu banyak nih kayaknya nih. Iya, makanya. Lagi. Iya, lagi. Coba. Oke bro. Ikan apa Pak? Hah? Ikan apa? Dalamnya. Ya. Taruh mana? Pak? Dalam. Dah, Jangan bukannya. Walaupun bukan target ya lumayan lah itu apa ya GT cuman yang biru gue nggak tahu namanya. Temen gue nanya itu ikan apa, gue bilangnya dalam hati ikan duyung. Lumayan sekitar 2 kiloan walaupun itu belum target. Kemudian nggak lama dari itu di tempat yang sama ya relatif sama ada lagi nih strike lagi bro, lihat. Kenceng tarikannya kenceng banget itu, aduh ya ampun lepas, kacau. Enggak jalan itu, Pak. Enggak. Jangan diirim lagi, Pak. Lepas lagi. Hah, lepas lagi? Bagus lah ya. Hah? Lepas lagi? Iya. Oh iya, mana, Pak? Tahu ya, di situ salah satunya filosofi mancing, lu mesti sabar. Lagi lepas bro. Esek. Ya mau dibilang apa gitu ya. Jadi namanya di laut itu segala hal udah jelas-jelas nyantol, telek banget tarikannya, masih bisa moncel juga. 2 kali ya moncel bro ya. Akhirnya ya beberapa menit gue di tempat spot itu nggak ini, akhirnya gue bergeser lagi bro. Kali udah sempet ngangkat ikan juga dan beberapa kali lepas juga, tiba-tiba hujan dan akhirnya gue pasang tenda di perahu, tenda darurat. Ini yang juga sangat mempengaruhi ketika gue nggentak ngayun joran gue, jadi susah gitu ya, sehingga begitu gue strike ya mau nggak mau gue nggak bisa ngayun, jadi gue tarik sampai tangan gue pegel banget dan akhirnya lo lihat aja sendiri. Jangan sampai nyantol itu, Pak. Nah. Kenapa? Hah? Lepas, Pak. Udah. Terus. Terus, aduh. Pegel ya. Ah. Ah. Pegel. Ya kalau nggak kena dipaksa jangan dipaksa, Pak. Pak, lu masuk sih, Pak. Ntar taruh air dulu. Wah, pegel bro. Nggak kuat. Ah. Bentar, Pak. Mana, Pak? Ayo, Pak. Aduh. Lagi Pak. Aduh, nyantol, Pak. Dibawa nyangkut, Pak. Dibawa nyangkut. Aduh. Ah, nyangkut deh. Ya begitu gitu. Itu aduh gila.
udah mantep banget, udah nggak mungkin bisa moncel lagi. Dalam hati gue memang tanpa gue sentak itu udah narik duluan. Cuman gue mesti mengadu bro, gue mesti nahan itu. Kalau misalnya gue ulur, gue kendorin bearing gue, dia pasti masuk ke karang. Itu feeling gue GT sekitar 7 sampai 8 kilo karena gila, tarikannya gila. Jadi gua kencengin terus gitu ya, gua udah selon aja karena kalau gua lepas dikit bearing gua dia pasti masuk ke karang. Ya udah gua genjot terus, sementara di atas gua tuh ada tenda karena hujan kan bro ya, jadi gua nggak bisa gentak begini, gua spanning terus aja gitu. Terus akhirnya gua nggak kuat pegel itu, dan niat gua ya daripada lepas, akhirnya gua oper ke teman gua gitu, maksudnya supaya backup tenaga gua yang udah nggak kuat gitu ya, pegel banget, asli pegel banget. Nah begitu dipegang sama dia akhirnya nyangkut begitu ya, telat dikit aja dia masuk ke karang bro. Itu ciri-cirinya GT itu begitu, dia masuk ke karang nggak ketolong lagi. Dan akhirnya ya lo lihat nih apa yang terjadi. Gila, putus akhirnya, PE nya putus. Nggak kuat GT itu kayaknya tuh. Ya, Bang Rudi ya. Ya gitu. Oh, putus. Benar itu, Pak. PE nya putus, bukan Bibirnya. feedernya, PE nya. Gila. Yuk kita coba lagi GT itu. Udah akhirnya ya sampai di situ gua nggak bisa ngelanjutin karena udah masuk waktu sore ya, sekitar jam setengah tiga sore, dan gue capek banget karena subuh gue udah berangkat, abis subuh gue udah jalan ke laut gitu, terus dengan kondisi yang ya masih agak belum sarapan, belum ngopi gitu ya, belum mandi, udah ke laut sampai setengah tiga. Gue di kapal juga nggak sempat bawa makanan, jadi gue bawa roti aja gitu, roti, ngopi, rokok. Aduh, tapi alhamdulillah ada beberapa ikan yang terselamatkan, dan gue masih belum mendapatkan target yang gue incer, tuna atau marlin. Kamu tunggu ya, tuna, marlin, kamu tunggu. Suatu saat pasti aku akan menyelamatkanmu. Oke bro, thank you ya. Demikian yang bisa gue ceritain untuk di awal tahun ini. Keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan selalu untuk kalian semua di awal tahun baru. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Itu bukan maksud saya apa-apa gitu ya, tapi memang itu merupakan kekhilafan saya, dan saya sangat memohon maaf untuk itu semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.